Di berbagai daerah di Indonesia, terdapat banyak tugu dan patung yang menelan biaya besar, tapi hasilnya menuai kontroversi. Mulai dari Tugu Penyu Sukabumi hingga patung Soekarno di Banyuasin yang dinilai memiliki bentuk aneh, semuanya menjadi sorotan publik karena hasilnya dianggap tidak sebanding dengan biayanya. Berikut ini adalah 8 patung berbiaya mahal, namun hasilnya dianggap pas-pasan. Baru-baru ini, sebuah tugu unik di Desa Kerasak, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah menjadi sorotan publik. Namanya adalah Tugu Monumental Kerasak Menyawak, sebuah patung biawak setinggi 7 meter yang dianggap sangat realistis. Patung ini ramai diperbincangkan di media sosial karena detailnya yang mencengangkan. Mulai dari sisik, bentuk tubuh, hingga lidah yang menjulur, semuanya tampak sangat mirip dengan biawak asli. Namun yang paling menarik perhatian adalah fakta bahwa tugu ini dibangun dengan anggaran yang tergolong minim, yakni hanya sekitar 50 juta rupiah. Jumlah ini tentu sangat rendah jika dibandingkan dengan tugu-tugu serupa di daerah lain yang bisa menelan biaya hingga miliaran rupiah. Berbeda dengan Tugu Biawak yang dibangun dengan anggaran terbatas namun justru menuai pujian, Tugu Penyu di Sukabumi malah menjadi sorotan karena kontroversi yang menyertainya. Terletak di alun-alun Gado Bangkong, Pelabuhan Ratu, patung penyu ini merupakan bagian dari proyek penataan ruang terbuka hijau yang menelan biaya sekitar 15,6 miliar rupiah dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Namun tak lama setelah diresmikan, patung ini mengalami kerusakan. Bagian tempurungnya bolong, dan material di dalamnya, yang diduga terbuat dari kardus dan bambu, menimbulkan kritik tajam dari masyarakat. Pihak kontraktor menyatakan bahwa anggaran 15,6 miliar rupiah mencakup keseluruhan pembangunan alun-alun, termasuk plaza, taman, dan area parkir. Sedangkan pembuatan patung penyu sendiri hanya menghabiskan biaya sekitar 30 juta rupiah. Meski begitu, kualitas material yang dianggap buruk dan cepat rusak tetap memunculkan pertanyaan tentang transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran. Di Simpang 5 Sukorame Gresik, berdiri sebuah patung gajah berwarna abu-abu yang menarik perhatian publik. Dikenal sebagai patung gajah mungkur, landmark ini dibangun melalui dana CSR dari PT Petrokimia Gresik dengan total anggaran mencapai hampir 1 miliar rupiah. Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk membangun patung gajah, tetapi juga untuk proyek landmark lainnya di 2 lokasi berbeda di wilayah tersebut. Namun, bentuk patung yang dianggap abstrak dan tidak menyerupai gajah memicu kontroversi. Banyak warga menyayangkan penggunaan dana sebesar itu untuk hasil yang dinilai kurang estetis. Bahkan, sejumlah warganet menyebut patung tersebut lebih mirip dugong daripada gajah. Pihak Pemkab Gresik menjelaskan bahwa desain patung merupakan hasil kerjasama dengan konsultan, dan seluruh pembangunan dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik tanpa menggunakan dana APBD. Meski demikian, kontroversi tetap berlanjut, terutama karena patung tersebut belum diresmikan secara resmi meskipun telah berdiri selama 5 tahun sejak pembangunannya. Di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, terdapat sebuah patung Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, dibangun di kawasan Bung Karno Sport Center dengan anggaran mencapai 500 juta rupiah. Alih-alih menjadi simbol kebanggaan, patung ini justru menuai kritik tajam dari masyarakat dan para seniman lokal. Wajah yang dianggap tidak mirip, proporsi tubuh yang tidak seimbang, serta detail yang kurang akurat membuat patung ini ramai diperbincangkan, dan bahkan menjadi bahan olok-olok di media sosial. Pemerintah Kabupaten Banyuasin sempat melakukan perbaikan dengan mengganti pemahat. Namun, hasil akhirnya tetap dianggap tidak memuaskan. Di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebuah patung Presiden Joko Widodo setinggi 6 meter dibangun, sebagai ungkapan terima kasih masyarakat atas perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah. Dikenal dengan nama Monumen Juma Jokowi,
Patung ini menelan biaya sekitar 2,5 miliar rupiah, yang berasal dari dana swadaya masyarakat serta bantuan dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang juga merupakan menantu Presiden Jokowi. Meskipun dibangun dengan niat untuk menghormati Presiden, patung ini tetap menuai kritik dari sebagian masyarakat. Sejumlah warganet menilai desain patung tersebut tidak mirip dengan sosok Jokowi dan menyayangkan anggaran besar yang digunakan hanya untuk sebuah monumen lokal. Di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebuah tugu baru dibangun di bundaran Masjid Al-Faruq, Bukit Pelangi Sangatta. Dikenal sebagai Tugu Bulan Sabit, proyek ini menelan biaya sebesar 2,5 miliar rupiah dari APBD tahun 2023, menjadikannya salah satu tugu termahal di wilayah tersebut. Namun alih-alih menjadi kebanggaan, tugu ini justru memicu kontroversi. Desainnya yang dimaksudkan menyerupai bulan sabit dianggap tidak sesuai oleh banyak warga. Beberapa bahkan menyebut bentuknya lebih mirip capit kepiting, tanda koma, atau bahkan helm motocross. Dalam upaya memperkenalkan ikon baru, Kota Samarinda menghadirkan Tugu Pesut Mahakam yang terletak di Simpang 4 Mall Lembuswana. Dibangun dengan anggaran sebesar 1,1 miliar rupiah dari APBD 2024, tugu setinggi 8 meter ini menggunakan material baja dan dilapisi kabel plastik daur ulang, menciptakan desain yang unik sekaligus ramah lingkungan. Namun, alih-alih mendapat pujian, desain abstraknya justru memicu kontroversi. Banyak warga mengaku kesulitan memahami bentuk tugu tersebut yang dimaksudkan sebagai siluet pesut Mahakam, mamalia air tawar khas Sungai Mahakam yang kini hampir punah. Beberapa warga bahkan menyangka tugu tersebut menyerupai angka 0 atau bentuk abstrak lainnya. Pihak Dinas PUPR Kota Samarinda menjelaskan bahwa desain tersebut merupakan representasi artistik dari siluet pesut Mahakam, dengan harapan bisa menjadi simbol kebanggaan sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan fauna endemik daerah. Meski menuai kritik, proyek ini tetap menjadi bagian dari upaya penataan kota dan pengembangan ruang publik di Samarinda. Pada Agustus 2018, Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta dihiasi dengan instalasi seni bambu bernama Getah Getih. Karya ini dirancang oleh seniman Joko Avianto dan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan, sebagai bagian dari penyambutan Asian Games 2018, sekaligus memperingati HUT ke-73 Republik Indonesia. Instalasi ini terdiri dari sekitar 1.500 batang bambu, dengan tinggi mencapai 20 meter, lebar 13 meter, serta 73 bambu penyangga yang melambangkan usia kemerdekaan Indonesia saat itu. Biaya pembuatannya mencapai 550 juta rupiah, yang didanai melalui konsorsium 10 BUMT DKI Jakarta. Namun, kurang dari setahun setelah diresmikan, pada Juli 2019 instalasi ini dibongkar karena kondisi bambu mulai rapuh akibat cuaca, dan dikhawatirkan membahayakan keselamatan publik. Pembongkaran ini menimbulkan kontroversi, terutama terkait efisiensi anggaran untuk karya yang hanya bertahan tidak sampai 1 tahun. Menanggapi kritik tersebut, Anies Baswedan menjelaskan bahwa instalasi ini memang dirancang sebagai karya seni temporer, dan penggunaan bambu lokal bertujuan mendukung ekonomi rakyat kecil, seperti petani dan perajin bambu.